Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Aljon? Selamat datang di Point of View POV Sudut Pandang Kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Gabriela Claudia, dan Point of View kali ini kita akan membahas aset tak berwujud, strategi mengamankan ide dan bisnis bersama Swanapada. Di era ekonomi kreatif dan digital, ide bisa menjadi aset bernilai tinggi, mulai dari merek, desain, karya, hingga inovasi yang menjadi pembeda sebuah bisnis. Namun, sebesar apapun nilai sebuah ide, tanpa perlindungan yang tepat, aset tak berwujud ini rentan ditiru, diambil alih, bahkan diklaim pihak lain. Lalu bagaimana pelaku usaha memastikan ide dan identitas bisnisnya memiliki perlindungan hukum yang kuat? Dan sejauh mana strategi kekayaan intelektual dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bisnis? Langsung saja kita akan bahas dalam POV kali ini bersama Ibu Windiarti, founder dan CEO Swanapada Intelektual Indonesia. Halo Ibu Windy. Halo, selamat pagi. Apa kabar Bu Windy? Sehat, alhamdulillah. Cerah banget Bu hari ini. Senang dong mau ketemu Mbak Gaby. Waduh. Nah, Terutama Bu ini Windy, acaranya spesial banget ya. spesial banget hari ini. Buat saya juga. Betul, hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial sebenarnya, yaitu tentang kekayaan intelektual ya Bu Windy ya. Cuman sebelumnya nih Bu, saya dapat info nih Bu, Ibu Windy nih gelarnya cukup banyak nih Bu. Coba ya saya sebutkan, Ibu Windiarti STMT SH CCD CMED. Iya. Wow, awalnya dari teknik ya Bu Windy Iya, ya? saya dari Chemical Engineering. Chemical Engineering. Teknik kimia. Wow, nah itu gimana ceritanya bisa ke kekayaan intelektual nih sekarang? Oke. Sebenarnya panjang cerita. Jadi endingnya, pokoknya berakhirnya itu saat saya bergabung di satu konsultan HKI asing, salah satu negara ya kalau boleh itu konsultan Jepang. Di situ saya mulai mempelajari tentang paten, dan saat itu memang saya ditugaskan sebagai di bidang hak paten. Sebetulnya waktu kita kuliah, kita juga sebenarnya sudah familiar ya sama apa sih itu hak paten dan dokumen paten itu seperti apa. Ternyata itu ada banyak proses yang dilalui oleh seorang pencipta atau inventor untuk menuangkan idenya dan akhirnya bisa dikomersialisasikan menjadi suatu inovasi baru atau bisa berupa bentuk barang atau inovasi baru teknologi yang lain gitu ya, dan itu sangat menarik sekali menurut saya, dan akhirnya saya enjoy mengerjakan HAKI sampai saat ini. Oh, Gitu. jadi memang karena enjoy mengerjakan HAKI, makanya dari tadi teknik, chemical Engineering. Engineering. Saya fokus di bidang paten teknik saat itu, kemudian akhirnya karena kita kan memang memberikan advice dan saran kepada klien ya tentang regulasi paten di Indonesia itu seperti apa, lama-lama jadi saya juga memiliki suatu interest, sepertinya saya harus belajar hukum juga nih. Jadi bisa membantu klien itu juga bisa lebih full ya, bisa memberikan servis lebih kepada klien gitu. Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum itu juga. Wah, gitu. keren Bu Windy. Nah, itu latar belakang gimana ceritanya Bu Windy dari sarjana teknik menjadi konsultan kekayaan intelektual. Nah, sekarang boleh di-sharing Bu, bagaimana membangun Swanapada ini? Apakah ya boleh sharing jatuh bangunnya mungkin, proses sampai menjadi Swanapada? Oke. Jadi saat itu saya sudah bekerja di bidang HKI di konsultan asing ini sekitar 6 sampai ada 2 batu loncatan lah gitu ya. Jadi sekitar 8 tahunan. Dan saat itu di tahun ke-6 saya berpikir gini, sepertinya saya sudah mulai memahami gitu, ini ternyata potensi untuk bisnisnya ke depan seperti apa, dan saya juga akhirnya mengambil keputusan, saya ngambil lisensi nih, izin konsultan HKI-nya. Jadi saya mengambil sertifikasi di Kementerian Hukum, dan di Kementerian Hukum saat itu
untuk menjadi konsultan HKI terdaftar. Oke. Setelah saya mempelajari mengenai HKI ini di kurang lebih 6 tahun, baru saya mengambil keputusan untuk register sebagai registered IP consultant. Nah, kemudian saya lihat, karena saya melihat, wah ini potensi bisnisnya, kalau ngomongin bisnis ya, potensi bisnis terutama di Indonesia sebagai negara berkembang itu cukup besar. Karena awareness saat itu terhadap HAKI memang saya lihat masih kurang. Iya. Jadi memang saat itu publikasi mengenai HAKI itu, mengenai pengetahuan mengenai awareness terhadap HAKI itu memang masih kurang. Lalu jadi kayaknya memang kami sebagai konsultan harus nih ya membantu pemerintah peran sebagai partner dari pemerintah juga untuk menyampaikan mengenai awareness terhadap HAKI kepada masyarakat juga gitu, apabila memang ada kesempatan saat itu. Gitu. Ya. Jadi memang Bu Windy melihat peluang bahwa sebenarnya awareness mengenai HAKI di Indonesia ini belum cukup tersebar luas dengan baik ya Bu Windy. Betul. Ya. Ngomongin mengenai hak cipta, merek atau paten, banyak mungkin pebisnis yang menganggap oh nanti daftarnya kalau bisnis sudah besar aja. Nah itu bagaimana pendapat Bu Windy mengenai pemikiran tersebut Bu? Iya, itu balik ke mindset, dan sebenarnya itu adalah point of view yang kurang tepat ya. Karena kalau kita bicara tentang ide itu sebetulnya apalagi kalau ide itu orisinil ya. Dan itu kalau ngomongin HAKI ini berujung dengan suatu komersialisasi. Kalau kita berbicara mengenai komersialisasi, otomatis akan berbicara mengenai hak ekonomi di dalamnya. Kalau udah ngomongin ekonomi, ini pasti akan ada suatu hal yang memang perlu kita lindungi gitu. Jangan sampai ide kita yang memang bernilai tersebut akan diambil idenya oleh orang lain dan dijalankan atau dikomersialisasikan oleh orang lain. Oleh sebab itu peran kita di sini juga sangat penting. Betul. Gitu. Mungkin kalau sekarang banyak kasus lagu ya, Iya. ini ya lagu yang sebenarnya diambil begitu saja karena sebenarnya mungkin awalnya tidak didaftarkan terlebih dahulu nih, secara hak ciptanya seperti itu ya. Jadi orang sekarang suka sembarangan untuk mengambil dan mengkomersil. Tadi kata Bu ini memonetize sekali ya, Iya, Bu Windy, bahasanya ya. Englishnya ya. Iya, memonetize itu ya sayang sekali ya Bu Windy. Seakan-akan karya kita diambil orang, tapi kita tidak punya hak apa-apa untuk melawan ya karena kita tidak mendaftarkan karya kita ke HAKI tersebut ya. Nah, karena Indonesia ini kita itu memiliki hukum konstitutif. Walaupun kita tahu sebetulnya HAKI dari hak cipta itu sebetulnya paling unik di antara produk-produk HAKI yang lain seperti merek atau paten atau desain industri. Tapi kalau ngomongin hak cipta, saat kita mempublikasikan ciptaan kita di khalayak ramai, misalnya di podcast kah atau di suatu media sosial atau di tempat umum, itu sebetulnya otomatis hak cipta tersebut sebetulnya sudah langsung sudah terdaftar kalau kita ngomong hak cipta ya. Nah, namun karena Indonesia ini ada negara konstitutif, jadi memang ada suatu inisiatif dari si pencipta untuk mencatatkan hak ciptanya itu untuk minta tolong dilindungin sama negara nih. Hak cipta saya, even though saya sudah sebetulnya automatically udah mempublikasikan ciptaan kita, misalnya lagu kah gitu ya, di depan umum, tapi secara hukumnya karena kita perlu suatu bukti otentik berupa sertifikat dan itu memang berlaku di negara kita, jadi otomatis kita request nih ke negara tolong dicatatkan karya ciptaan. Jadi memang harus ada inisiatif dari si pemilik ciptaan tersebut atau pencipta tersebut gitu, untuk melindungi hak ciptanya, karyanya tersebut dari kemungkinan mungkin dicuri idenya, baik diplagiasi, ditiru atau digandakan produknya tersebut, sehingga akhirnya akan berbicara hak ekonomi di dalamnya. Pasti itu akan menguntungkan salah satu pihak kan di situ. Gitu. Dan akan merugikan juga salah satu pihak tentunya gitu, tentunya. Jadi memang iya, setuju sekali Bu, maksudnya belum banyak orang yang aware mengenai hal ini ya, bahwa karyanya ini harus dipatenkan. Kalau tidak ya nanti kalau sudah tumbuh besar tiba-tiba diambil orang tapi belum sempat dipatenkan. Kita penyesalan tidak bisa apa-apa, betul. Penyesalan itu di akhir ya, bukan selalu di akhir. Bukan di awal kan pendaftarannya itu ya. Betul. Dan ini memang dengan adanya Bu Windy ini mengingatkan, memberikan edukasi lebih tepatnya ya. Semoga bisa bermanfaat buat para pemilik
haki Iya, gitu ya. betul. Nah, Bu Windy, kadang tuh masyarakat masih bingung ya Bu, membedakan antara merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, hingga desain industri. Nah, bisa dijelaskan sedikit Bu? Oke, memang haki itu banyak ranahnya. Ya. Yang paling mudah dan paling familiar sama masyarakat itu mungkin hak cipta. Oke, saya punya ciptaan gitu ya. Tapi ranah hak cipta itu memang seperti karya seni, buku ya, itu bisa ya atau termasuk dalam suatu hak cipta. Tapi kalau kita ngomongin suatu image suatu produk, barang, image suatu jasa gitu ya. Kayak Eljon gitu kan ya, atau mungkin ini produknya apa, Elmori gitu. Ini adalah suatu dan pasti punya nama. Nah ini disebut dengan merek. Tapi kalau kita berbicara mengenai suatu teknologi baru, misalnya sekarang mobil listrik dong banyak ya. Nah itu pasti ada suatu proses yang dilakukan oleh research and development dari suatu perusahaan tersebut untuk menghasilkan suatu produk yang punya inovasi baru, yang menguntungkan, mungkin lebih hemat energi gitu ya. Secara cost-nya itu bisa disebut dengan paten karena ada suatu teknologi baru, kebaruan, novelty dari suatu produk tersebut. Nah, kalau kita ngomongin desain industri itu beda lagi, jadi lebih ke estetika. Mungkin kayak gelas ini, contoh ya, mungkin ini dulu sempat dicatatkan nih desainnya. Oke, lekuk. Jadi kalau kita ngomongin desain industri, dia lebih ngomongin tentang estetika, kombinasi antara warna, kombinasi antara bentuk gitu, itu lebih ke desain industri. Jadi kalau Mbak Gaby misalnya bikin suatu karya cipta, karya desain yang memang unik nih, oh bentuknya belum ada nih orang yang, mending segera dilindungin desainnya gitu ya, dan mungkin punya estetika atau lebih cantik kah warnanya dibanding sama produk yang lain, atau ada suatu kebaruan dari suatu estetika, itu desain industri. Gitu. Oke. Wah menarik nih Bu. Mungkin kalau misalkan mengenai merek, hak cipta atau paten udah sering didengar, tapi desain industri ini saya sendiri pun baru tahu nih. Kalau misalkan suatu estetika bisa dipatenkan ternyata ya. Betul dong Bu. Jadi contoh ya, satu teknologi paten. Anggap aja satu mobil listrik aja. Satu mobil itu selain ada, pasti ada namanya ya. Oke. Misalnya namanya A lah gitu. Brand mereknya. Kemudian ada teknologi barunya. Oke, dia pakai listrik. Sudah ada research mengenai itu. Mungkin kecepatannya jauh lebih atas segala macam gitu ya. Kemudian kalau ngomongin desainnya, kita bisa lihat kan desain si mobil A, B, C, D dengan keunikan masing-masing itu juga ada perlindungan desainnya, Mbak Gaby. Jadi mungkin jadi setiap parts dari mobil itu bisa dilindungi desain industri. Misalnya di gearnya, atau di bumpernya, atau di lampunya, ada yang sipit, ada yang cuma garis doang gitu kan. Ada yang mungkin ada sunroofnya yang bentuknya. Jadi memang parts-parts dari kendaraan itu pun, dan secara estetika itu memang memberi suatu keunikan dan suatu keindahan juga, kombinasinya itu juga bisa dilindungi pasti desain industrinya. Iya. Pantas aja ya, setiap merek mobil tuh pasti punya keunikannya masing-masing dari segi desain. Dan itu tidak boleh ditiru karena sudah dipatenkan seperti itu ya Bu Windy ya. Dan setiap pemilik desain atau haki tersebut, contoh misalnya saya punya desain lampu mobil ini ya, misalnya gitu. Pasti contoh mungkin Mbak ke satu pameran mobil lah, pasti ada yang kayaknya saya suka yang model ini deh gitu. Mungkin dilihat dari bentuknya lucu gitu, mungkin lekukannya atau apa gitu, mungkin dari lampunya gitu. Nah, saya sebagai pemilik desain industri tersebut, saya bisa mengkomersialisasikan lebih jauh lagi sebetulnya Mbak. Tidak hanya saya memproduksi di dalam satu produk itu, bisa saja saya memberikan izin untuk merek-merek lain. Nih, boleh nih pakai desain saya tapi atas izin saya. Kemudian Mbak Gaby bisa nih untuk brand mobilnya Mbak Gaby, nggak hanya mobil saya. Jadi disitulah itu disebut dengan izin penggunaan desain industri, bisa dalam bentuk lisensi penggunaan lisensi gitu. Nah itu adalah salah satu ekspansi yang lebih jauh dari komersialisasi suatu haki. Iya gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa juga dikasih izin penggunaan penggunaan haki dari si pemilik
ide tersebut atau pemilik hak tersebut kepada pihak lain untuk mengkomersialisasikan, menggandakan, menggunakan untuk menjual kembali kepada pihak, tapi dengan suatu perjanjian khusus yang disebut dengan perjanjian lisensi, dan di situ akan tertuang jangka waktunya berapa lama, kemudian bentuk kompensasi atau royaltinya berapa, itu sudah kesepakatan antar pihak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan lisensi. Ya, menarik sekali Bu Windy. Wah, menarik sekali ya sahabat Eljon ya. Baru sebentar ini udah dapat insight baru nih, banyak insight baru mengenai kekayaan intelektual. Nah, Bu Windy, ini udah beberapa pertanyaan masuk nih dari sahabat Eljon yang penasaran mengenai kekayaan intelektual. Tapi jangan kemana-mana ya sahabat Eljon, kita akan menjawab setelah tayangan berikut ini. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh